Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati PLT Kakanwil Kementerian Haji Bapak Haji Devison. Yang saya hormati Kabid Papkis. Yang saya hormati, ada lagi ya, Pak Kabak hadir. Ya. Bapak-bapak Kabid. Oh iya, lupa. Pak Kabid di Kementerian Haji, Pak Hari. Kemudian seluruh Bapak Ibu jamaah zuhur yang insya Allah dirahmati Allah. Siang ini kaji kita tidak berat, mengutip satu kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jangan salah sebut ya, kita selalu menyebutnya Qaradawi. Kenapa saya luruskan ini? Karena saya langsung kena ketika ujian promosi doktor. Jadi 2008 itu saya ujian promosi doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penguji saya itu satu di antaranya adalah Profesor Dr. Haja Amani Lubis LCMA, yang sejak SMP-nya dia sudah di Mesir. Jadi SMP-nya, SMA-nya, S1-nya, S2-nya, doktornya dia di Mesir. Dan dia sudah ketemu dengan istri Yusuf Al-Qaradawi. Dan istri Yusuf Al-Qaradawi itu dia sampaikan ketika saya ujian promosi itu, istrinya itu menyayangkan kenapa di Indonesia suaminya dipanggil dengan Qaradawi. Padahal Qaradawi itu adalah sebutan untuk hewan yang mirip dengan tikus katanya. Jadi ulama sebesar itu orang Indonesia nyebutnya monci. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya mencit. Gitu. Maka yang benar itu adalah Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi. Mana Ustaz John? Dia dari Mesir nih. Itu Ustaz John, saya membuat abstrak disertasi saya itu sesulit-sulitnya. Di abstrak disertasi itu kan ada yang bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya buat sendiri, ujian tertutup mandi saya dibuat oleh Profesor Anam Amani Lubis ini. Siapa yang buat abstrak ini? Saya katakan, saya, Prof, kata saya. Oh, pantasan katanya. Oh, iyalah. Akhirnya untuk perbaikannya saya sodorkan langsung ke lembaga bahasa UIN Syarif Hidayatullah. Ketika ujian promosi pun ditanya, siapa buat abstrak bahasa Arab ini? Doktor ahli bahasa Arab di lembaga bahasa Arab UIN Jakarta, kata saya. Wah, kok macam ini katanya. Iya, sejak SMP di Mesir. Dia pun doktornya doktor bahasa Arab. Tentu payah melawannya. Apa bahasa Arab modalnya modal pondok, modal kuliah S1, S2, S3 cuman. Jadi ada satu bukunya itu judulnya Fiqhul Aulawiyah. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah fikih prioritas. Jadi di dalam beramal dalam buku tersebut ternyata kita diajarkan harus bijak dan pandai dalam mengambil prioritas dalam beramal. Jadi dalam beramal itu tidak bisa sekehendak selera hati atau nafsu, tidak. Ada orang yang selesai sholat asar, sholat sunat dia 2 rakaat. Ketika ditanya,
Bapak sholat apa? Ancaklah bulan puasa gua, awak banyak-banyak amal Ustaz katanya. Daripada monong-monong Jawa, awak selama kula banyak je dosa katanya. Sepeda fiktif ada aja Ustaz katanya. Ancaklah ditambah le sholat sunat rawatib katanya. Ketika dia berzakat, dia serahkan pada anak yatim. Tolong nak terima zakat saya ini nak katanya. Dia zakat tapi anak yatim. Ketika dia berzakat, niatnya zakat, tapi kemudian diberikan ke janda. Tidak ada asnaf zakat itu janda, tidak ada. Tapi di kampung bagaimana? Rata-rata janda dapat zakat di kampung. Jadi kalau sobat kayu janda tuh dapat aja zakat tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengutip 3 poin saja. Bahwa dalam beramal itu prioritaskan, pertama, prioritaskan amal yang berkelanjutan daripada amal tidak berkelanjutan, dia hanya musiman. Ada orang yang musim Ramadan saja dia beramal. Oh, itu luar biasa. Kalau tampilannya pakai jubah, pakai peci haji, semirinya kalah pula Ustaz John dibuat dia itu. Tapi lewat Ramadan habis. Ada orang yang musim khatam Qur'annya Ramadan saja. Kalau Ramadan itu khatam Qur'annya luar biasa. Ustaz pun sedang ceramahnya baca Qur'annya ya. Tapi di sini tidak ada deh. Sini tidak ada. Tapi begitu keluar dari Ramadan, 11 bulan lamanya di luar Ramadan itu, dah khatam-khatam. Jadi untuk di kita pun perlu nanti kita lanjutkan ini. Saya, Pak Ilyas tadi mana dia? Kami di ruangan kami insya Allah tadarus terus. Tadarus. Sekali Pak Ilyas setting dengan rapat duluan. Supaya jangan ada yang cari-cari akal tak ikut tadarus. Begitu selesai rapat kita kunci Pak Gapit ruangan ini katanya. Jadi yang jarang-jarang ngaji pada pucet mukanya. Ya ndaklah seperti itu betul ya. Tapi ini sesungguhnya adalah melatih diri kita agar kemudian amal kita jangan musim Ramadan saja. Memang satu amal di Ramadan ini amalan sunat kita lakukan sama dengan nilai amalan fardu di luar Ramadan. Satu amalan fardu di bulan Ramadan sama nilainya dengan melakukan 70 amalan fardu di luar Ramadan. Tapi bukan berarti keluar dari Ramadan maka kemudian tinggal pula. Ada orang yang dia malam hari bisa dia sholat tahajud 8 rakaat, 3 rakaat witir di luar Ramadan. Tapi setelah itu tidak ada lagi diulang-ulang. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasul, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah tersebut, 2 disebutkan kriterianya itu. Adwam walau killah. Dia berkelanjutan walaupun sedikit. Jadi kalau mampu tahajudnya 4 rakaat aja dulu. 3 bulan 4 rakaat aja. Nanti bulan keempat sampai bulan 8 naik 6 rakaat terus. Nanti agak setahun 6 rakaat terus misalnya. Sudah setahun nanti tahun kedua 8 rakaat terus misalnya. Nanti tahun berikutnya 10 rakaat. Satu saat nanti insya Allah sampai 100 rakaat. Macam Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tengok wajah Bapak Ibu ni, tengok wajah-wajahnya bisa nampak 100 rakaat ni. Imam Ahmad bin Hanbal tu Pak Bu, solat tahajudnya 100 rakaat. Apakah dia hanya orang ibadah? Tidak, dia orang kaya. Orang kaya Pak Bu. Maka Imam Syafi'i itu satu waktu ketika dia berguru kepada Imam Malik, dia merasa heran, katanya Imam Malik ini adalah orang zuhud. Tapi hari-harinya kalau dah sore dia ngitung duit. Ngitung duit. Duitnya duit dirham. Duit perak. Awak ada aja ngitung piti, tapi piti ini itu ya piti yang piti. Kadang-kadang kalau ibu-ibu tuh kalau udah belanja, sisa duit tuh dihitung lagi. Padahal duitnya 2 juta, belanja 50.000. Sudah jelas itu 1.950.000. Tapi dihitung ya. Ini hobi ngitung piti. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, dagangnya hariannya itu sore hari itu.
Kata Imam Syafi'i ini, tak zuhudnya. Sudah cinta pada dunia. Tapi kemudian pemikiran Imam Syafi'i ini menjadi buyar ketika setiap Jumat ternyata Imam Malik itu bersedekah berunta-unta bersedekah tiap Jumat dikirim kepada orang yang membutuhkan. Wah, ini baru Imam Malik. Kata Imam Malik, ada yang lebih hebat. Cobalah berkunjung kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Didatanginya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu didatangi Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak sekalian, kalau tadi Imam Malik hari-harinya dia ngitung dirham. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal hari-harinya ngitung dinar. Dinar itu uang emas. 1 dinar itu berat emasnya 4,52 gram. Nah, hitunglah berapa umi kini, Bu? Harga emas sekarang berapa, Bu? Ini Ibu ini tahu nih. Banyak nih investasi emasnya di bank-bank nih. Emas ya, Bu, ya, bukan emas, Bu. Kalau emas tukino, tukico aja dihitung dulu ya. Emas yang dihitung. Mas Saiful. Mana? Mas Arno, itu enggak usah dihitung itu. Emas yang dihitung. Jadi akhirnya Imam Syafi'i ada benar ini, tidak zuhud orang ini. Ngitung uang saja kerja. Pasti hatinya didominasi oleh cinta pada harta. Tapi rupanya Imam Ahmad lebih royal, lebih dermawan lagi daripada Imam Malik. Tapi solat tahajud 100 rakaat. Awak kayu awak ndak lo macam kayu Imam Ahmad bin Hanbal doh. Sibuk kita tak pula seperti sibuk Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi solat tahajud tidak. Maka dalam hadis kan disebutkan oleh Rasul, nanti kita semua ini akan dikonfrontir dengan nabi-nabi dan Rasulullah. Kalau ada orang kaya punya harta, sibuk dengan kekayaannya, lalu kemudian lalai solatnya, dia akan diadu nanti dengan Nabi Sulaiman. Lebih kaya mana dia dibandingkan dengan Nabi Sulaiman? Saya pernah terbaca satu buku, dikumpulkan seluruh kekayaan manusia sebumi ini, itu baru mendekati 1/3 kekayaan Nabi Sulaiman. Tidak terbanding. Kalau ada orang beralasan sakit misalnya, lalu kemudian dia lalai solatnya, lalai ibadah, nanti akan diadu dengan Nabi Ayub. Lebih parah mana sakitnya dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub sakitnya luar biasa, tidak bisa ngapa-ngapa, mulutnya saja lagi berzikir, tapi ibadahnya, zikirnya tidak pernah lalai. Kalau ada orang yang ngaku miskin, maka dia akan diadu nanti dengan Nabi Isa. Lebih mana miskin dia dibandingkan dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu Pak Bu, tidak ada orang termiskin di dunia, walaupun sudah dinyanyikan oleh Hamdan ATT, termiskin di dunia, Pak Izri ya. Tapi tidak akan melawan itu. Nabi Isa itu pakaiannya hanya 1 lembar, 2 lapis pakaian tersebut. Itu selama 20 tahun tidak ganti-ganti. Tak punya rumah, tidurnya di gua-gua, berbantalkan batu. Itu pun masih diledekin oleh iblis. Isa katanya kamu tidak senang dengan dunia, tidur pakai bantal katanya. Padahal bantal batu. Oh, dilempar batu itu oleh Nabi Isa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka balik pada kajian kita Pak Bu, nanti melebar kemana-mana nanti kajinya nanti. Saya tengok Bapak Ibu udah ada yang ngangguk-ngangguk Pak. Saya ragu juga ngangguk paham atau. Dia kalau siang ini agak rawan ini. Apalagi yang dekat-dekat dengan AC itu. Prioritaskan amal yang berkelanjutan. Biarlah sedikit tapi berkelanjutan. Daripada banyak tapi musibat. Yang kedua, prioritaskan amal yang manfaatnya lebih banyak daripada amal yang sedikit manfaat. Bukan berarti tidak penting. Satu waktu misalnya ada 3 orang kakak beradik laki-laki. 3 orang kakak beradik laki-laki ini. Dia dalam masa libur lah ibaratnya. Lalu dia ingin ngajak adik perempuannya untuk haji. Sudah sepakat ini, mau berangkat. Tiba-tiba mau berangkat, datang surat kepada 3 orang ini agar berangkat jihad fisabilillah.
Mana yang dulu jihad atau haji? Nah, dalam kasus itu akhirnya dipilihlah olehnya jihad. Karena apa? Karena jihad itu manfaatnya adalah untuk banyak pihak. Haji untuk dirinya sendiri ketika itu. Tapi di lain waktu ternyata Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, laki-laki enak bisa berjihad, lalu kami tidak bisa jihad. Dalam kasus itu Rasul mengatakan jihadnya wanita itu adalah haji dan umrah. Bapak Ibu sekalian, maka ketika misalnya bertemu mendengarkan pengajian ustadz atau guru dibandingkan dengan baca Quran, mana yang lebih utama tuh Pak Bu? Saya sini tidak nampak, maka saya sebut contoh ini. Kalau nampak tidak saya contohkan ini. Nah, tapi di musim-musim Ramadan ini saya banyak dapat informasi dari ustadz. Ustadz lebih yuyu ceramah. Apalagi macam saya misalnya lebih tungkek-tungkek tiba, ini macam Quran ya. Kalau nampak oleh saya macam tu, awak bertungkek pe ceramah ke siku, hanya baca Quran ya. Kalau bahasa apa itu sakitnya tu di sini gitu. Dicuekinnya awak macam tak penting sama sekali. Bapak Ibu sekalian, maka di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Perumpamaan perbandingan antara ahli antara ilmuwan atau ulama dibandingkan dengan ahli ibadah. Jadi artinya ada orang menyibukkan diri cari ilmu dengar kajian supaya dia berilmu, dibandingkan dengan orang yang menyibukkan dengan ibadah supaya dia menjadi ahli ibadah. Bagaikan kata Rasul, perbandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang. Yang mau dengar kajian tadi walaupun kemudian ya tidak banyak ayat yang dibaca, dia dengar kajian, dia bagaikan bulan purnama. Bukan sekedar menerangi dirinya saja, tapi menerangi seisi bumi. Tapi yang sibuk dengan ibadah tadi, dia bagaikan bintang-bintang. Walaupun banyak, hanya menerangi dirinya sendiri. Kan dia dapat pahala untuk dirinya saja. Tapi yang dapat ilmu tadi, kalau dia sampaikan pada anaknya, dia sampaikan pada istrinya, dia sampaikan kawannya, dia sampaikan pada yang lain, menerangi semua. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus bijak melihat mana yang lebih banyak manfaat ini. Ada orang dengan bangga dengan mengatakan saya sudah 35 kali umroh. Tidak salah. Dan itu bukan cerita fiktif, ada. Saya tak sebutkan tempatnya, nanti Bapak Ibu cari pula nanti. Masuklah proposal kayaknya mereka. Cuman kalau kasus ibu tersebut menurut saya bagus. Kenapa saya katakan bagus? Dia seorang janda. Tapi janda lah tua Bapak, tak janda muda dah. Dia seorang janda, anaknya sudah mandiri semua, punya rumah kontrakan lebih dari 100, ada yang menyebut 125 pintu. Memang tidak ada lagi saya gunakan untuk itu. Sepanjang zakat jujur dibayarkan, anak yatim dipedulikan, sanak famili dia perhatikan, pergi berangkat berulang-ulang umroh, silakan, tidak masalah. Tapi kalau kan pergi umroh pula, zakat tak dibayarkan, anak yatim tak dipedulikan, sanak famili yang butuh bantuan dan dia sangat berharap dari dirinya, tapi kemudian tak dibantu, itu salah dalam skala prioritas seperti itu. Jadi kita harus cerdas melihatnya. Maka satu waktu ketika Rasul menyampaikan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasul, melapangkan kesulitan orang lain, melunasi utang orang lain, menghilangkan lapar orang lain. Itu semuanya dikaitkan dengan orang lain. Makanya kata Rasul, wajar dikatakan khairun nas man anfa'u lin nas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang dia bermanfaat untuk manusia yang lain.
Bukan berarti solat tidak penting, solat sangat penting. Silakan solat luar biasa. Mau tahajud berapa rakaat, duhanya berapa rakaat. Solat sunnah rawatib 22 rakaat diselesaikan sempurna olehnya, silakan. Silakan baca Quran berulang-ulang kali juznya. Khatamnya itu. Nah, ini kalau juz ini siang-siang Ramadan ini lain pula, yang terbayang nanti. Berulang-ulang khatam silakan. Yang punya harta, punya rezeki nak berulang-ulang umroh silakan. Tapi ada kesolehan sosial yang tak boleh diabaikan. Soleh individual, betul 50% menyelamatkan kita. Tapi soleh sosial, 50% itu menyelamatkan kita. Itu yang bisa dipahami dari hadis, dari ayat Al-Quran. Duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan terhadap mereka dimanapun mereka berada, kecuali orang yang berpegang teguh pada tali agama Allah dan orang yang menjalin hubungan baik di antara sesama manusia. Yang ketiga, bahwa prioritaskan amal yang lebih berkelanjutan manfaat kita terima dibandingkan dengan sesaat. Mana contoh? Infak penting, tanda kita mensyukuri rezeki. Sedekah penting, tanda kita mensyukuri nikmat hidup, nikmat sehat. Zakat perlu karena memang itu adalah kewajiban individu, namanya zakat fitrah. Kewajiban terhadap harta karena terpenuhi syarat, namanya zakat mal. Tetapi ada amalan yang sekali beramal sampai kiamat tidak putus-putus pahalanya. Itulah wakaf. Jadi sekarang kan banyak orang sedang menyoroti statement dari Pak Menteri kita tentang persoalan zakat. Saya yakin dan percaya kita sudah melihat videonya. Saya dijapri langsung oleh jamaah. Ustaz Bapo Cito Menteri awak gosat. Saya langsung katakan, walaupun saya tidak simak seluruh video itu, karena saya tahu persis dengan Profesor Nasaruddin Umar, itu tahu persis saya. Karena saya kuliah di Jakarta. Saya kuliah S3, beliau sedang wakil rektor 1 ketika itu. Tipe orangnya tahu saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin dia katakan bahwa zakat tidak penting lalu kemudian tidak dilaksanakan. Itulah orang-orang yang busuk hati memotong video tersebut. Itu kalau ngalir terus video-video itu, sempat pula orang Kementerian Agama menserahkan pula itu dosa yang mengalir itu. Dosa yang mengalir itu. Awak sangko esok di akhirat banyak juga amal awak le. Tahu-tahu gara-gara di grup suka men-share awak lah meninggal 30 tahun, yang wak share 40 tahun yang lalu masih juga beredar lagi, diperbarui oleh orang. Itu dosa yang ngalir terus itu. Habis itu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa oleh Rasulullah, bahwa dosa ghibah tersebut itu seperti layaknya api membakar hangus kayu-kayu. Kita punya modal amal tapi habis. Maka saya katakan langsung ke yang mengirim saya itu, ini pasti video yang dipotong. Ternyata memang konteksnya konteks wakaf. Ya kalau dibandingkan zakat dengan wakaf, Pak, Bu, zakat sekali setahun. Dan zakat ketika kemudian dikeluarkan, itu tidak boleh diendapkan, harus kemudian didistribusikan. Karena prinsip zakat ketika amil ditunjuk adalah bagaimana amil tersebut bisa mentransformasi kepemilikan dari milik muzaki menjadi milik dari mustahik. Ini orang kaya. Nah, kepemilikan orang kaya ini dengan zakat itu dipindahkan kepada orang miskin. Dan begitu digunakan oleh orang miskin, habis. Tapi kalau wakaf, coba lihat Utsman bin Affan berwakaf. Sekali berwakaf dulu. Sampai sekarang wakafnya berkembang terus. Sekali dia berwakaf kebun kurma melengkap dengan sumurnya, tapi sekarang bukan sekedar kebun kurmanya, sudah tegak hotel bintang 5 wakaf Utsman bin Affan. Saya 2024 lihat langsung itu. Lama dulu saya berdoa, ya Allah, saya ingin lihat mana hotel wakaf Utsman bin Affan. Baru 2024 dikabulkan. Tanpa sengaja mobil yang membawa rombongan kami itu lewat betul depan hotel tersebut. Wakaf Pondok Utsman bin Affan. Wakaf
hotel Utsman bin Affan. Apa mungkin Utsman bin Affan bangun hotel? Dari mana bisa berkembang? Dari wakaf. Coba lihat misalnya, saya di kampung saya praktekkan itu, karena saya dulu ya terinspirasi oleh wakaf melalui uang yang dilakukan oleh Ibadur Rahman. Kawan-kawan di Penaizawa tahu itu. Ibadur Rahman itu di mana? Saya kaji wakaf di kampung itu setahun. Wakaf melalui uang, wakaf melalui uang, wakaf melalui uang, wakaf melalui uang. Tapi tidak wakaf uang yang saya buka. Wakaf melalui uang. Melalui uang berubah jadi barang. Setelah setahun berjalan, dibuatlah gerakan di kampung itu. Setiap satu rumah berwakaf 50.000 sebulan. Berarti kan tidak sampai 2.000 sehari. Alhamdulillah 1,5 tahun berjalan terkumpul 300 juta. 300 juta dibelikan tanah dapat 4 hektar. Sekarang sawit dia setelah itu dilelang pula wakaf bibit sawit. Pengelolaannya selama 3 tahun. Berapa satu bibit? Bibit misalnya 68.000 yang paling bagus misalnya. Yang bagus misalnya. Lalu kemudian pemeliharaannya berapa? 3 tahun. Segitulah satu bibit sawit. Sekarang insya Allah tahun depan panen nih. Wakaf 2.000 cuman 50.000. Tapi pahalanya nanti menggunung. Akan ada orang di akhirat nanti kaget dia. Rasanya dia tidak punya amal yang menyebabkan menggunung. Itulah menggunung disebabkan karena amal ibadahnya yang manfaatnya itu panjang dan henti-hentinya. Maka dalam hadis kan dikatakan oleh Rasulullah bahwa amalan yang tidak terputus amalnya tersebut, kan ada 2 versi hadis tuh. Kalau versi 1 adalah idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Bila meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, itulah dia wakaf. Au walad au ilmun yuntafa'un bi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin shalih yad'u lah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Tapi dalam versi lain itu disebutkan adalah yang membangun masjid macam ini. Kita nanti sudah meninggal, tapi masjid kita dipakai terus oleh orang. Ya, dipakai terus oleh orang, ngalir terus pahalanya. Lalu kemudian mau mengalirkan air, sebutkan Rasul, termasuk juga mewariskan Al-Quran. Jadi kalau bisa misalnya kita buat gerakan mencetak Al-Quran, lalu Al-Qurannya kita wakafkan ke kampung-kampung, daerah yang membutuhkan misalnya. Oh, itu luar biasa itu. Sekali kita beramal, Al-Quran itu dipakai terus saudara. Dah sobek Al-Quran tersebut, dah hancur, tidak bisa dipakai. Orang memikirkan ini sama seperti masjid, hancur nanti misalnya 300 tahun ke depan, hancur dia. Menurut sebagian orang kan habis pahalanya, habis pahalanya. Tapi saya membaca satu kitab justru mengatakan tidak akan habis pahalanya sampai kiamat, selagi rongsokan itu tetap dibuang di alam dunia, kecuali kalau sudah dibuang keluar dari alam dunia. Kira-kira kalau dirobohkan kemana nak dibuang? Planet Mars masih alam dunia, ke bulan masih alam dunia, kemana nak dibuang? Inilah sekali beramal, manfaatnya berkekalan untuk kita dunia dan akhirat. Karena itu Pak Bu, marilah kita bijak dalam beramal ibadah. Prioritaskan amal yang berkelanjutan daripada musiman. Prioritaskan amal yang manfaatnya banyak daripada yang kurang banyak manfaatnya. Prioritaskan amalnya itu manfaatnya lebih lama daripada amal itu yang manfaatnya sesaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat mengingatkan diri saya dan kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas silap dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.